Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dari hasil pemeriksaan kita, rating kita ini khususnya untuk Kabupaten Belu, peningkatan angka COVID ini banyak dipengaruhi oleh PPL, itu WNI maupun WNI. Oleh sebab itu, maka pariwisata terus didorong agar supaya bisa memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rotendao ini. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Anda mengikuti rangkuman informasi di pagi hari ini dalam Warta Berita Pagi edisi Rabu tanggal 2 Maret 2022. Dan pendengar, dua informasi yang menjadi topik utama Warta Berita Pagi diantaranya: kasus COVID-19 meningkat di Kabupaten Belu. Pemerintah menaikkan status PPKM ke level 3. Ajang Anamone no Anaveto Explorote 2022 jadikan momentum untuk promosi pariwisata di Rotendao. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya. Pendengar, lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat di Kabupaten Belu, dinaikkan status ke level 3. Selengkapnya, Feby Leolede melaporkan. Perkembangan kasus COVID-19 di Atambua, Kabupaten Belu terus meningkat. Dengan peningkatan tersebut, Belu saat ini diberlakukan PPKM level 3. Karenanya diharapkan dengan pemberlakuan tersebut, seluruh komponen dapat mengikuti pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Kapolres Belu AKBP Yosep Krisbianto mengatakan peningkatan kasus positif COVID-19 di Belu karena pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang terus bertambah. Sesuai data sejak awal 2022, tercatat total pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 109 orang dengan rincian warga negara Indonesia 64 orang dan warga negara asing 45 orang. Pasien yang positif dirawat di rumah sakit sehingga bor di Belu meningkat yang mengakibatkan Belu dinaikkan status ke level 3. Dikatakan dengan pemberlakuan tersebut diharapkan masyarakat lebih waspada dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dari hasil pemeriksaan kita, rating kita ini khususnya untuk Kabupaten Belu, peningkatan angka COVID ini banyak dipengaruhi oleh PPL, itu WNI maupun WNI. Itu data yang kami kumpulkan dari Satgas COVID, itu sebanyak 109 orang. Yang terdiri dari WNI-nya itu sebanyak 64 orang dan WNA itu terkonfirmasi positif yang masuk ke Indonesia melalui PLBN dan yang sudah dikarantina. Dan yang bersangkutan sekarang ini sudah karena positif, ya masih positif, itu langsung kita arahkan menuju ke Satgas COVID, langsung mengarahkan menuju ke Rumah Sakit Tentara sama Sito Husada dan Gabriel Manik. Nah, jadi mereka ini makanya bor yang ada di Kabupaten Belu ini meningkat drastis dan sampai Kabupaten Belu ini dinaikkan level dari level 2 menjadi level 3 karena pemakaian bor ini. Sementara Bupati Belu Agus Taulin sebagai Ketua Satgas COVID-19 Belu mengakui saat ini terjadi lonjakan kasus positif COVID di Belu, namun pemerintah tetap melakukan 3T dan terus menghimbau agar masyarakat menjalankan protokol kesehatan secara benar. Lanjutnya, untuk penanganan, pemerintah telah menyiapkan rumah sakit dan sarana pendukung lainnya untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan yang signifikan. Diakuinya untuk pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan edaran dan untuk sekolah maupun tempat ibadah dibatasi 50%. Jadi kasus meningkat ya.
pengelolaannya sama, pencegahannya sama. Ya, kalau dia sakit, ringan isolasi di rumah, kalau dia sedang dan berat di rumah sakit. Di rumah apa yang dilakukan? Satu, isolasi mandiri, hindari dari orang-orang yang belum kena sakit, kemudian pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, makan yang cukup, istirahat cukup, minum vitamin C, minum vitamin D, minum zinc, ya, tidak perlu antibiotik, tidak perlu obat macam-macam, antivirus juga tidak usah. Apabila ringan, apabila sedang dan berat, mulai batuk, sesak napas, ya, rasa tidak nyaman, menggigil, sakit kepala, sakit badan semua, segera ke rumah sakit, ya, dirawat, ya. Komunikasikan dengan dokter puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan untuk penanganannya, ya, dan melaporkannya. Nah, persiapan rumah sakit hari ini masih cukup, ya, kita punya fasilitas semua siap, ya, termasuk tempat karantina juga kita siap, ya. Jadi aktivitasnya karena kita pantau terus, apabila di level 3 maka PPKM pembelajaran tatap muka 50% kita turun, ya, dan kita monitor di sekolah-sekolah, ya, dan vaksin kita lanjutkan terus termasuk booster. Sesuai aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 yaitu pembatasan pembelajaran di sekolah, pengaturan durasi operasional dan kapasitas di ruang publik, dan pengaturan kapasitas dari kegiatan masyarakat, diantaranya resepsi pernikahan. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, melawan pandemi, Kopdit Karya Duta lakukan berbagai inovasi agar tetap bertumbuh menghadapi gelombang serangan yang bertubi-tubi dari wabah COVID-19 dengan berbagai variannya, memacu adrenalin semua fungsionaris mulai dari tim manajemen hingga pengurus dari Kopdit Karya Duta untuk terus mencari strategi yang jitu sehingga terus bertumbuh di tengah pandemi ini. Laporan Rosa Dalima. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merevisi pola kebijakan simpan dan pinjaman anggota. Demikian disampaikan Ketua Pengurus KSP Kopdit Karya Duta Franciscus Extiro SAG dalam sambutan tertulisnya pada acara pembukaan rapat anggota tahunan RA Tahun Buku 2021 Sabtu 26 Februari kemarin bertempat di Aula Pertemuan Puskopdit Flores Mandiri. Dikatakan Fransiro, strategi lain yang dilakukan pengurus adalah mengalihkan kunjungan wilayah ke kunjungan rumah dan melakukan kontrak kinerja utama dengan manajer dan staf manajemen. Untuk di tingkat keanggotaan, lanjut Fransiro, pengurus menempuh langkah dengan mendorong serta menggerakkan anggota untuk rajin simpan, tertib angsur, melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada simpatisan dan calon anggota. Selain itu, lanjut Fransiro, pengurus terus membangun komunikasi kerjasama dengan berbagai pihak. Adalah cara jitu yang membuat KSP Kopdit Karya Duta tetap eksis. Menghadapi gelombang arus virus Omikron pada tahun ketiga masa kepengurusan kami, selain tetap mengembangkan kiat-kiat yang menjadi perisai utama selama masa COVID, kami mempunyai fokus perhatian utama, yakni tata kelola organisasi. 1-2 langkah konkret yang diambil pengurus berkenaan dengan hal ini adalah sebagai berikut: melakukan pembenahan struktur dan mekanisme kerja, melakukan kajian tentang beban kerja, melakukan kontrak kinerja utama dengan manajer dan staf manajemen. Saat ini pengurus bersama manajer Puskopdit Flores Mandiri sedang menggodok dan menyelesaikan draft kontrak kerja utama itu dan tata aturan pendukung lainnya. Kami yakin dengan tetap mempertahankan kiat-kiat terdahulu dan memberi fokus perhatian pada hal-hal tersebut di atas, KSP Kopdit Karya Duta yang kita cintai ini akan lebih maju satu langkah. Lebih jauh, Fransiro juga memaparkan dalam memasuki tahun buku 2022, sekaligus menghadap pandemi COVID-19 pada tahun ketiga masa kepengurusan pihaknya, selain mengembangkan kiat yang menjadi perisai utama hadapi pandemi, beberapa langkah konkret juga ditempuh pengurus, yaitu melakukan pembenahan struktur dan mekanisme kerja, melakukan kajian tentang beban kerja manajemen, dan melakukan kontrak kinerja utama dengan manajer dan staf manajemen. Tahun Buku 2021 Kopdit Karya Duta dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana dari 2074 anggota hanya 50 anggota yang diundang untuk hadir bergabung bersama pengurus dan staf manajemen, sehingga total keseluruhan peserta 100 orang. Untuk diketahui, Kopdit Karya Duta saat ini memiliki aset sebesar 15,2 miliar rupiah, dengan pinjaman berjalan mencapai 10 miliar rupiah lebih. RRI Rosa Dalima melaporkan.
Pendengar, penganugerahan Anamone no Anafeto menjadi momentum mengeksplor wisata di Rotendao. Berikut kita ikuti laporan Lian Aplugi. 12 kontestan finalis Anamone no Anafeto menerima penganugerahan Anamone no Anafeto Explore tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Rotendao. Wakil Bupati Rotendao Stefanus M. Saek ketika memberikan sambutan pada pelaksanaan penganugerahan Anamone no Anafeto Explore tahun 2022 mengatakan melalui momentum penganugerahan Anamone no Anafeto tahun 2022, peserta dapat mendorong peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Rotendao. Oleh sebab itu, maka pariwisata terus didorong agar supaya bisa memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rotendao ini. Dengan demikian, di pariwisata menyelenggarakan berbagai macam event yang melibatkan anak-anak kita supaya bisa memberikan peran atau kontribusi di dalam pembangunan di daerah ini. Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Stefanus M. Saek mengharapkan melalui kontestan Anamone no Anafeto Explore 2022 dapat mempromosikan pariwisata Rotendao karena pariwisata dan budaya Rotendao adalah jati diri orang Rote. Tentu yang sangat kita harapkan ialah bahwa melalui anak-anak kita ini bisa mengeksplor Rote dari sisi pariwisatanya, karena pariwisata dalam arti luas itu tidak hanya panorama yang eksotik saja, tetapi kita juga memiliki budaya yang demikian khas dan unik sebagai jati diri kita orang Rote yang harus kita terus pertahankan. Pelaksanaan penganugerahan Anamone no Anafeto Explore tahun 2022 dihadiri Wakil Bupati Rotendao Stefanus M. Saek, Sekretaris Daerah Setda Rotendao Jonas M. Seli bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Rotendao, beserta para sponsor pelaksanaan ajang Anamone no Anafeto Explore tahun 2022. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Ian Aplugi melaporkan. Satuan Kepolisian Polres Rotendao menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan Turangga 2022. Berikut kita ikuti laporan Rudi Hartono. Selama 2 minggu terhitung Selasa 1 Maret 2022 hingga 14 Maret 2022, Polisian Negara Republik Indonesia menggelar secara serentak Operasi Keselamatan Turangga termasuk di wilayah hukum Polres Rotendao. Kapolres Rotendao AKBP Inyoman Putra Sandita SIK MH ketika membacakan amanat Kapolda Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di lapangan Mapolres Rotendao pada Senin 1 Maret 2022 pagi mengatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, jajaran kepolisian diharapkan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Para peserta apel yang berbahagia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita diharapkan untuk satu, mewujudkan dan memelihara Kamsel di jalan atas. 2. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. 3. Membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat hal tersebut memiliki kompleksitas yang tidak dapat ditangani oleh Polantas sendiri. Sinergitas antara pemangku kepentingan menjadi sangat mendasar dalam menemukan akar masalah dan solusinya, yang harus diterima dan dijalankan oleh semua pihak. Serta apel yang terbatas. Salah satu yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah keselamatan bagi pengguna jalan. Keselamatan memang suatu yang pertama dan utama dalam berlalu lintas. Hadir dalam kegiatan upacara gelar pasukan diantaranya Wakapolres Rotendao Kompol Inyoman Suryawirawan SH, para kabak Kapolsek jajaran dengan peserta upacara terdiri dari 1 peleton Satuan Samapta, 1 peleton Satuan Lantas, 1 peleton Gabungan Staf Polres, dan 1 peleton Gabungan Reskrim dan Intelkam. Diketahui bahwa Operasi Keselamatan Turangga 2022 akan digelar selama 14 hari terhitung 1 Maret hingga 14 Maret 2022. Pelaksanaan apel gelar
Pasukan Operasi Keselamatan Turangga 2022 dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Rudi Hartono melaporkan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi. Dan tentunya Kesra ruas jalan Bola Hale di Sika sepanjang 30,8 km mulai dikerjakan dan kerinduan warga Bola di Sika akan akses jalan akhirnya terjawab. Ruas jalan Bola Hale sepanjang 30,8 km mulai dikerjakan. Ini permulaan pengerjaan ruas jalan kabupaten itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo. Selengkapnya, Ferry Soom melaporkan. Kalau memang sudah selesai dikerjakan, kami bisa menikmati jalan ini dengan baik. Peletakan batu pertama oleh Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo, dilaksanakan di titik 0, yakni di ujung barat Desa Persiapan Watu Krus dari Desa Induk, Desa Ipir, Kecamatan Bola sejak Senin lalu. Adapun ruas jalan Bola Hale terbentang mulai dari Desa Persiapan Watu Krus, Desa Induk Ipir, Kecamatan Bola, melintasi Kecamatan Doreng hingga berujung di Desa Hale, Kecamatan Mapitara. Panjang ruas jalan ini adalah 32,8 km. Jalan tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa CV Sahabat Emas Abadi dengan durasi pengerjaan adalah 180 hari kalender dengan anggaran sebesar 10 miliar lebih yang bersumber dari dana pinjaman daerah Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN tahun 2021. Menurut Bupati Robi Idong, proyek ini hadir sebagai jawaban pemerintah Kabupaten Sika atas seruan kebutuhan warga yang disampaikan sejak lama dan baru kini bisa terjawab melalui dana pinjaman daerah. Bupati Idong meminta pihak kontraktor untuk mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab agar bisa menghasilkan jalan yang berkualitas. Pembangunan jalan Bola Hale ini mendapatkan apresiasi dari segenap masyarakat di 3 kecamatan, Bola, Doreng, dan Mapitara. Ketua BPD Desa Ipir Mama Uberta dan Mama Yuventa Koli, pensiunan guru warga Desa Ipir, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sika, dalam hal ini Bupati Sika, yang sudah bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang pertama itu kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Bupati karena sudah memperhatikan kami di Kecamatan Bola, terlebih khusus di Desa Ipir, karena kami boleh menikmati. Kalau memang sudah selesai dikerjakan, kami bisa menikmati jalan ini dengan baik, karena selama ini kami merasa sangat susah sekali karena ada jalan yang berlubang dan berbatu dan banyak juga ada yang sampai dengan mengalami cedera. Kesannya pasti sama dengan adikku Berta, karena untuk jalan ini kami sangat membutuhkan sekali. Untuk sesuatu kelancarannya itu harus dari transportasi. Jadi lebih-lebih kalau kami mau ke Habibola atau ke Mapitara, itu jalannya sangat susah sehingga kadang terhambat. Sementara anggota DPRD Kabupaten Sika, Bernardus Kardiman, menyampaikan apresiasinya atas pengerjaan proyek tersebut. Dirinya mengapresiasi Pemda Sika, khususnya kepada Bupati Sika, yang telah dengan gigih memperjuangkan dana pinjaman daerah sehingga kebutuhan masyarakat yang sudah sangat lama disuarakan ini bisa terjawab. Memberi apresiasi kepada pemerintah, terkhusus Pak Bupati, dengan kebijakan untuk melakukan pinjaman daerah ini sehingga kebutuhan masyarakat, terutama di masyarakat di Kecamatan Bola, Doreng, Mapitara bisa terpenuhi, yaitu terutama di pembukaan ruas jalan Bola Hale ini. Karena ruas jalan Bola Hale ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat dan sudah bertahun-tahun tidak pernah ada perbaikan. Dan dengan kebijakan ini, kebijakan pemerintah melalui pinjaman daerah ini, dan kita mensyukur itu. Dari dana pinjaman daerah ini, untuk Kecamatan Bola diberi 10 program yang terdiri atas pengadaan air minum dan pengerjaan ruas jalan dengan total dana 19 miliar lebih. RRI ND, Ferry Soom melaporkan. Bupati Malaka, Simona Haq, menyisir warga terdampak banjir bandang. Berikut Maria Kehi melaporkan. Kabupaten Malaka dalam minggu ini diguyur hujan deras hingga hujan ringan sepanjang hari mengakibatkan luapan Kali Benenai kembali terjadi dan membanjiri 3 desa di Kecamatan Malaka Tengah, yaitu Desa Fahiluka, Desa Lawalu, dan Desa Naimana. Selain Kecamatan Malaka Tengah, juga terdapat Kecamatan Malaka Barat, tepatnya Desa Uan Mane dan Desa Sikun yang juga terkena banjir.
Bupati Melaka ketika ditemui RRI saat memantau lokasi banjir pada pukul 8 malam hari mengatakan bahwa warga masyarakat harus dievakuasi. Ya, sekarang saya langsung datang supaya menghimbau mereka untuk segera keluar dari rumah mereka, karena kalau mereka terus bertahan sementara saya lagi berdiri dengan teman-teman, air semakin bertambah. Jadi saya minta supaya mereka keluar saja dari rumah mereka masing-masing. Karena kita sudah siapkan transport untuk bisa angkut mereka, kita bawa ke Dekenat. Ini tepatnya kami desa Naimana. Tetapi ada juga informasi, ada juga desa Lewalu, kemudian di Melaka Barat itu desa Motain. Oke, kita mundur dulu, ini kelihatan air semakin bertambah. Antisipasi kesiapsiagaan stok makanan bagi warga terdampak bencana banjir, Dinas Sosial Kabupaten Melaka sendiri memiliki stok beras sebanyak kurang lebih 100 ton. Selain kesiapan stok sembako, kepada warga terdampak bencana juga disediakan perlengkapan berupa alas tidur dan selimut. Kalau kami dari Dinas Sosial ketika perintah Pak Bupati itu dengan sendirinya stok ada. Kalau Bupati sudah mengeluarkan statement begitu dengan sendirinya ada. Karena kita punya komoditi ada di Bulog itu CBP-nya 100 ton standby. Kapan perintah Pak Bupati saya ambil. Mengingat debit air mulai meningkat, Bupati Melaka bersama Kapolres Melaka, Kepala Dinas Sosial dan TNI meninggalkan lokasi banjir. Dari Melaka, Maria Kehi melaporkan. Pendengar, hampir sebagian warga desa Maubasa Barat belum divaksin tahap 1 hingga kini. Banyak warga masyarakat desa Maubasa Barat, Kecamatan Dori, Kabupaten Ende belum mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Kita ikuti laporan Suimam. Kepala Desa Maubasa Barat Amir Abdai SPD kepada RRI Senin 28 Februari 2022 mengakui memang ada sebagian warga desanya sudah mendapatkan vaksinasi, tapi ada juga yang belum mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Dijelaskan sejak 2 bulan lalu pihak Puskesmas sudah bertemu langsung dengan dirinya untuk memberitahu bahwa dalam waktu dekat akan diadakan kegiatan vaksinasi tahap pertama. Namun hingga kini pihaknya hanya menunggu sampai kapan kegiatan tersebut dilakukan sehingga warga yang belum mendapatkan vaksinasi bisa segera divaksin. Kebetulan kemarin masyarakat bertanya kepada saya juga menjawab saya masih koordinasi dengan pihak kesehatan dalam hal ini Puskesmas supaya bagaimana kita mempercepat vaksinasi ini supaya warga desa Maubasa Barat ini semua maupun anak sampai dengan tingkat dewasa orang tua ini semua divaksinasi. Dikatakannya kegiatan vaksinasi yang pernah dilaksanakan di wilayah desanya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan vaksinasi untuk warga desanya karena kuota vaksin yang dilayani hanya untuk sebagian warga saja, maka yang lain belum tersentuh mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Jadi kemarin itu memang benar pelayanan desa Maubasa Barat memang fokusnya di Maubasa Barat dapat desa kemarin. Hanya kemarin kuota vaksin habis, jadi sisa lagi 90 orang yang belum vaksin, belum kena vaksin juga vaksin pertama di Maubasa Barat. Ia melanjutkan harapan pemerintah desa agar Puskesmas Maubasa melalui Dinas Kesehatan supaya bisa secepatnya melayani kegiatan vaksinasi tahap pertama sehingga sebagian warga yang belum tersentuh bisa mendapatkan vaksinasi. Kabupaten Ende, realisasi penyaluran dana desa tahap pertama tercepat di NTT hingga akhir Februari 2022. Pemerintah melalui Dinas PMD Kabupaten Ende telah menyalurkan dana desa tahap pertama untuk 43 desa. Kita ikuti laporan Rovinus Hula. Hingga akhir Februari 2022, pemerintah Kabupaten Ende telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama untuk 43 desa. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende Albert Yani kepada RRI di ruang kerjanya di Ende. Albert mengatakan hingga akhir Februari 2022, pemerintah melalui Dinas PMD Kabupaten Ende telah menyalurkan dana desa tahap pertama untuk 40 desa di Ende dan penyaluran kali ini adalah yang pertama dan tercepat dibanding tahun sebelumnya. Albert menjelaskan realisasi penyaluran dana desa tahun 2022 lebih awal sesuai dengan komitmen seluruh jajaran Dinas PMD Kabupaten Ende, para camat, para kepala desa, para pendamping desa, pendamping lokal desa, tenaga ahli sehingga Kabupaten Ende bisa menyalurkan dana desa pada tanggal 8 Februari 2022. Dengan realisasi penyaluran dana desa tahap pertama lebih awal menjadikan Kabupaten Ende sebagai kabupaten pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jujur secara pribadi saya selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Ende merasa malu juga karena beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Ende juara terakhir. Ibarat pacuan kuda ya kami makabu. Itu beberapa motivasi dasar sehingga membuat saya dengan teamwork yang tangguh ini berpacu secepatnya untuk tidak lagi menjadi
yang terakhir, tetapi saat ini kami menjadi yang pertama. Realisasi penyaluran dana desa tahap pertama untuk 43 desa, yakni dana BLT untuk 20 desa dan non-BLT sebanyak 23 desa. Lebih lanjut, Albert Yani mengatakan akumulasi secara keseluruhan penyaluran dana desa non-BLT hingga 24 Februari untuk 43 desa sebesar 7 miliar lebih, sedangkan untuk dana BLT disalurkan untuk 20 desa sebanyak 1 miliar lebih. Selain itu, dalam minggu ini menyusul penyaluran dana BLT untuk 23 desa sewilayah Kabupaten Ende. Albert mengatakan total dana desa tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 199 miliar lebih, sedangkan tahun ini mendapat alokasi dana desa sebanyak 170 miliar lebih. Dan penurunan alokasi dana desa bukan hanya Kabupaten Ende tetapi berlaku untuk semua desa di tanah air. RRI Ende, Vinus Fula melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus COVID-19 meningkat di Kabupaten Belu. Pemerintah menaikkan status PPKM ke level 3. Ajang Anamone no Anafeto Explorote 2022 jadikan momentum untuk promosi pariwisata Rotendao. Dan pendengar, demikian rekan informasi terkini yang disampaikan melalui warta berita pagi. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.